Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Kang Haji Maimun yang insya Allah mudah-mudahan selalu senantiasa, dan juga yang saya hormati pada sahabat saya Ustaz Haji Badudin, dan juga kepada Ustaz Safarudin, Haji Sunda, dan sekalian jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan harga saya. Alhamdulillah, di pada malam Rabu ini kita memasuki tanggal 7 di bulan Rajab, yang insya Allah mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rajab ini kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat menanam benih kebaikan di bulan Rajab ini dan dapat menyiraminya di bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan kita akan mendapatkan keberkahan panen yang buat umatnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasul, Inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban bulanku. Wa Ramadana syahrul umati, dan bulan Ramadan bulan umatku. Bulan Ramadan. Makanya di bulan Rajab ini kita banyak tentunya berdoa, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana hasil maqsidana. Ini harus diperbanyak di bulan Rajab ini. Dan insya Allah di bulan Rajab ini sesuai apa yang kita lakukan dan sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan ibadah sholat yang satu hari satu malam ya 5 waktu. Mudah-mudahan di samping sholat 5 waktu juga di bulan Rajab ini insya Allah kita berarti yang kita baca, sajadah yang kita gunakan untuk sholat, pakaian, baju kain yang kita gunakan untuk beribadah, mudah-mudahan semuanya jadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan an Abi Darin Al-Ghifari, ini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Dar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya Abi Dzar berkata, qultu, berbicara saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni, ajarkan kepadaku ya Rasul, amalan, satu amalan yuqarribuni ilal jannah. Ya Rasul, ajarkan kepada saya satu ajaran yang sekira-kira amalan tersebut mendekatkan saya kepada surga. Wa yubaiduni, dan berikan saya amalan yang sekira-kira dapat menjauhkan amalan yang saya amalkan tersebut minan nari, daripada api neraka. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'ata, idza amilta, apabila kalian berbuat
sayiatan, satu amal yang buruk, fattabi'ha hasanatan, maka harus diikutin perbuatan yang buruk itu, harus diakhiri dengan perbuatan yang bagus. Ya, perbuatan buruk harus diakhiri dengan perbuatan bagus. Qala, lalu Abi Dzar berkata, qultu, maka berkata Abi Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminal hasanati qaulu la ilaha illallah, ya Rasul, apakah termasuk amalan yang bagus ucapan la ilaha illallah? Qala, dijawab oleh baginda Rasul, na'am, ya, itu adalah amal perbuatan yang sangat bagus mengucapkan la ilaha illallah. Iya, bahwasanya bacaan la ilaha illallah itu ahsanul hasanah, yang paling bagus-bagusnya zikir di antara zikir, sehingga dikatakan afdhalu dzikri paling, yang paling afdal-afdalnya zikir harus diketahui oleh kamu la ilaha illallah. Nah, ini mudah-mudahan nih tempat yang kita pakai zikir kita harus jadi saksi. Al-Quran yang kita baca harus menjadi saksi. Bahkan ada satu riwayat, wala hadza hikayatun, ada satu hikayat, anna rajulan, ada satu laki-laki, seorang laki-laki, kana waqifan bi Arafatin, satu ketika si laki-laki itu wukuf di Arafah, wa biyadihi, dan di tangannya si laki-laki tersebut sab'atu ajarin, menggenggam 7 butir batu. Lalu 7 butir batu tersebut digunakan untuk berzikir. Faqad ashhadu, yakni batu tersebut dijadikan bukti untuk menjadi saksi anni, kepadaku, inda rabbina, di hadapan Allah subhanahu. Semoga ini batu menjadikan saksi di hadapan Tuhan kita semua. Bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya sunat di ruangan tempat kita sholat kita sediain batu. Dulu zaman saya sama Kang Haji Badudin, guru saya, ajengan itu pakai batu, baca sholawat kamilah, batu sampai licin. Makanya batu-batu kerikil kita ketimbang tasbih itu afdol, supaya jadi saksi kelak di kemudian hari di yaumil qiyamah. Jadi orang yang sering zikir menggunakan batu, bolak-balik tuh batu digunakan untuk baca sholawat, untuk baca zikir. Apalagi umpama di musola, kalau dulu mah ajengan 4.444 kalau malam Jumat, atau buat kita mah di kamar kudu ada minimal 33 batu kerikil kecil, dibaca la ilaha illallah atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sholawat kamilah, sholawat bil qulub, sholawat fatihah, apa dah, simpan. Biasakan dengan dawam, insya Allah yahsulu kullul murad bisyarti ala dawam, bisa berhasil sesuatu yang kita kehendaki dengan syarat itu, dengan catatan harus lazim, dawam, langgeng. Walaupun itu batu 10 biji, emang kita mesti tiap pada sholat baca sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallam ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadwatan farju bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khatimu wa yustasqa, yang diijazahkan oleh saya, diijazahkan oleh Kang Haji Badudin, diijazahkan oleh guru saya, plus nasab gurunya ke Mama Sempur, itu wa yustasqa. Kalau dijajahnya ke Malutur itu wa yastasqil. Tapi jangan saling menghina antara wa yustasqa sama wa yastasqil, semua juga tujuannya sama, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini seseorang yang wukuf di Arafah, sementara di dalam satu riwayat ini orang ibadahnya kurang, dosanya banyak, maksiatnya juga banyak,
Cuman pada saat dia berangkat ke Mekah, wukuf di Arafah, dia megang batu, dia punya ingat. Pokoknya nih batu gue baca zikir biar jadi saksi, tapi haram dibawa pulang. Ya. Pada satu ketika pada satu ketika si ini laki-laki yang megang batu tadi tidur. Paro'a, maka dia melihat fil manami, di dalam tidur itu mimpi. Kama yaron naimu ka'annal qiyamah, di dalam tidurnya yang dia saksikan dalam mimpinya ini seakan-akan kiamat gede. Qad matat, seakan-akan itu kiamat sudah terjadi. Wa annahu husiba fawajabat lahun nar. Wa annahu, sementara ada di dalam huru-huru hara kiamat, dur kiamat. Wa annahu, sementara keadaan laki-laki tersebut, dia pribadi yang mimpinya ini, husiba, orang tersebut dihisab oleh malaikat, sehingga dari hasil kesimpulan hisabnya dia ditimbang di mizan, di amal perbuatan baik dan buruknya, ternyata dia mendapatkan predikat bahwa jabat lahunar, mendapatkan kewajiban dia untuk masuk neraka, keputusannya tuh dalam impiannya. Fa'akhodathul malaikah, karena dia merasa nggak punya dosa, merasa ketakutan siapapun yang orang mau dinobatkan oleh malaikat wajib untuk masuk neraka, semuanya takut dan kabur. Begitu si laki-laki tersebut kabur, fa'akhodathul malaikah, langsung disamber oleh malaikat. Falamma dhahabu bihi, maka dibawalah si laki-laki tersebut ila babin nar, ke depan pintu lawang neraka, karena dia udah dinobatkan masuk neraka. Timbangannya juga banyak kan timbangan amal buruk. Fa'ija hadarun min tilkal ahdar, tiba-tiba begitu dia sampai di depan pintu neraka, tiba-tiba ada sesuatu batu yang jatuh. Ya, itu batu dari sebagian satu batu yang 7 batu itu, ada satu batu yang jatuh ke tepat di lawang pintu neraka. Alqaya nafsahu ala babinnar, sehingga itu batu yang satu butir jatuh ke lawang neraka itu pada menutupi pintu lawang neraka. Majtama'at malaikatul adab, kumpul para malaikat azab yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa, menggeser, menggusur ini laki-laki. Akhirnya begitu laki-laki udah sampai di pintu lawang neraka, ada batu di pintu lawang neraka. Akhirnya para malaikat tukang nyiksa kumpul. Ngapain diperintahkan kumpul? Ala rok'ihi, dengan tujuan mau musyawarah ngangkat ini batu yang menghalangi pintu lawang neraka. Falam yutikuna, maka segitu banyaknya malaikat tidak ada mampu mengangkat batu yang nutup itu pintu lawang neraka. Nggak ada kuat. Sehingga sumasiko, maka si laki-laki tersebut digusur lagi. Kemana? Ila babin ahor, cari pintu lawang neraka, masih ada banyak, karena lawang neraka itu diantaranya 7. Bagi lagi kepada lawang neraka yang satu lagi. Faida kaget lagi. Alai hadarun ahor min tilkal ahdar, tetap kaget lagi, ada sebagian di antara batu yang 7 tersebut, ada satu batu lagi yang nutupin pintu lawang neraka. Sehingga musyawarah seperti tadi lagi, walam yakdiril malaika ala rokihi, sehingga malaikat musyawarah tidak mampu lagi untuk mengangkat batu yang menghalangi pintu lawang neraka yang kedua. Hatta siko ila bihi, terus digusur lagi ke pintu yang lain, sampai terus ila sab'ati abwabin nar, sampai 7 pintu lawang neraka semuanya dihalangi oleh sebutir batu. Ini jadi wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahdar, ternyata setiap pintu itu ada sebuah batu di antara batu yang 7 tadi. Akhirnya keputusan malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang menyiksa itu, summasi qabihi ila tahtil arsi, akhirnya laki-laki tersebut digiring
dibawa ke bawah gedung aras. Faqalat, lalu malaikat, faqalatil malaika, maka malaikat berkata menyeru, ya Rabbana, wahai Tuhan kami semua, anta ta'lamu bi amri abdika, apakah engkau lebih mengetahui bahwasanya ini urusan seorang laki-laki ini? Hai, engkau lah yang lebih mengetahui tentang perkara laki-laki ini. Wa ana la najidu lahu sabilan ilan nar. Saya mendapatkan tugas sementara dia udah dinobatkan untuk masuk neraka, tapi la najidu lahu sabilan ilan nar. Tidak ada satupun jalan di antara 7 pintu lawang neraka itu, nggak ada satupun jalan kecuali dihalangi oleh batu. Faqala, maka berkata lagi si malaikat Ar-Rabb, maka berkata ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkah, abdi ashadta al-ahjar, ya malaikati, wahai malaikatku. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang namanya malaikat bahasanya begitu sopan. Ya malaikati, wahai malaikatku. Allah sang pencipta aja kepada malaikat nyebutnya ya malaikat. Makanya songong kalau ada kiai, ada ustaz yang nyebut parkir, itu malaikat itu. Iya, enggak ada di kitab Allah itu manggil bril, enggak ada. Tetap ya malaikati, wahai malaikatku. Abdi, bahwasanya itu hambaku. Ashadul ahjar, yang mana mereka itu sudah membuat kesaksian kepada sebuah batu, sehingga pada tudiu haqqaka, maka tidak ada hak buat si laki-laki tersebut ada bagian untuk masuk api neraka, karena mereka sudah bersaksi dengan batu. Mereka ini sudah mengucapkan zikir la ilaha illallah, membacakan 2 kalimat syahadat, ya. Sehingga pada saat dia mau zikir pakai batu, wa ana syahidun bi syahadatika, kata Allah, sesungguhnya aku menyaksikan dengan kesaksian beliau. Dia usuk pakai batu di dalam kamar, ini lagi di Arafah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita diberkahnya pakai batu. Akhirnya malaikat, apa kata Allah? Udkhuluhul jannah, kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Falamma qaruba, akhirnya si qabihir rajul, digiring lagi si laki-laki itu untuk masuk surga, digiring. Falamma qaruba min babil jannah, maka begitu dekat dengan pintu lawang surga, idza abwabuha faghlaqatun, begitu sampai depan pintu lawang surga, ternyata pintu surga itu mughlaqah, dikunci nih, nggak ada bagian buat si pulang. Akhirnya faja'at, maka datang syahadatun, kalimat syahadat an ashadtal ahjar, yang telah disaksikan oleh batu tadi. Ini 2 kalimat syahadat datang, zikir datang, dengan wa futihat, maka membuka abwabul jannah, kepada pintu surga, kulluha, semuanya dibuka, bukan cuma 1 pintu. Pada kholak, maka masuklah ar-rajulu, si rajul tersebut ke surga dengan berkahnya batu yang dibacakan zikir itu menjadi saksi. Makanya mudah-mudahan di jamaah sekalian, ya. Makanya saya dulu sama Kang Haji Badudin ini, saya baca Yasin, kalau baca Yasin, baca Maulid, pasti dia nyari kitab dibaca, walaupun kita udah talar, ya. Tujuannya apa? Kitab yang kita baca ini agar supaya menjadi saksi. Karena saksi ini pada saat itu dibutuhkan banget saksi. Karena kita mau gede ngomong bagaimana juga pada hari itu, maka tetap aja al yauma nahtimu ala afwahihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, pada hari itu, nahtimu ala afwahihim, mulut kita semuanya ditutup. Wa tashhadu arjuluhum,
yang menjadi kaki itu, yang menjadi saksi itu kaki, tangan, kuping. Nah, termasuk mudah-mudahan benda-benda yang kita gunakan untuk beribadah pun insya Allah jadi saksi di yaumil kiamat untuk menjadikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam satu riwayat nih, orang bodoh nggak bisa apa-apa nih berangkat umroh. Bodoh itu harapannya nggak ada lain, ngandelin ibadah mah jauh. Sekelas kita umroh, nggak haji, ngarep-ngarep ngandelin amal kita pengen masuk surga mah jauh, kecuali kita mengharapkan syafaat. Dalam satu riwayat, siapa orang yang sudah berzikir, bertobat, menghadap, duduk di hadapan Ka'bah, kelak di yaumil mahsyar nanti, di yaumil kiamat nanti, kalau kata saya punya guru, nanti teh Ka'bah teh bakal gegrolongan. Ka'bah teh di yaumil kiamat nanti, pada yaumil hisab di alam mahsyar, ini Ka'bah teh gegrolongan sambil manggil-manggil, mana yang pernah duduk di hadapanku, mana yang pernah ngerilingin saya, sini. Itu dapat syafaat. Insya Allah kita dapat syafaat Ka'bah. Ya, bagi umroh itu insya Allah kita dapat syafaat syafaat Ka'bah. Mudah-mudahan nih, insya Allah yang akan berangkat umroh maupun haji semoga dimudahkan dan dilancarkan, terutama dalam permasalahan seperti ini. Masya Allah, ini udah akhir zaman jamaah sekalian. Bukan cuma prediksi ahli tarikh, bukan cuma prediksi para insinyur. Ini memang udah jelaskan di Al-Quran, kelak di kemudian hari umat muslim ini bakal dilarang untuk berangkat jamaah haji. Udah ada nasnya. Bahkan dalam satu riwayat mah nanti mah Ka'bah bakal dibongkar. Sekarang aja kalau kurang-kurang penghalang udah dibongkar udah. Ya. Nah, makanya ini jamaah sekalian, selagi kita mudah-mudahan kita diberikan keamanan, keutuhan di dalam dunia, karena gambaran dunia ini ibarat poros dunia ini, tengahnya itu adalah Baitullah, tengah-tengahnya Baitullah, kiri kanan ngalor ngidul ngetan itu tengah-tengahnya Baitullah. Di mana di Baitullah itu dalam satu riwayat tanah yang diambil untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bumi, pusar bumi, ibarat kayak putaran dunia akan berputar. Insya Allah selagi masih ada yang muter, selagi masih ada yang toab di Ka'bah, insya Allah dunia akan putus, insya Allah dunia akan jejak. Amin ya Rabbal alamin. Nah, yang kita khawatirkan kalau udah nggak ada yang muter toab, pasti dunia goyang ini. Kenapa? Lihat dulu tentremnya kita, jejaknya kita, aman dan damainya kita ini, berkahnya banyak orang-orang di negara Saudi ini, banyak orang-orang yang bertobat. Banyak muter. Bagaimana sih Pangga kalau muternya kenceng kan anteng aja. Jarang aja muternya goyang. Nah ini itu diakibatkan kurangnya yang tawaf di hadapan Ka'bah. Makanya mudah-mudahan nih, insya Allah kita semuanya selalu senantiasa diberikan kesehatan. Cuman begitu banyak bagi kita-kita yang tidak mampu, karena jamaah haji, jamaah umroh itu rukun Islam yang kelima, itu pun dihususkan bagi orang-orang yang mampu. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di perjalanannya, mampu ongkosnya, mampu segala-galanya. Cuman begitu banyak dispensasi buat umat Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat 40 hari sholat berjamaah subuh, setelah sholat subuh nggak bangun dulu sampai matahari keluar 40 hari, itu sama ganjarannya dengan haji dan umroh. Duduk baca apa aja, bismillah kek, baca wudu kek, apa aja, duduk setelah sholat subuh. Karena maaf, setelah sholat subuh itu nggak ada sholat badiah ya. Begitu uluk salam sholat subuh nggak ada sholat badiah, nggak ada sholat ba'diyah subuh. Begitu uluk salam duduk, udah wirid. Wiridnya apa aja? Kita niat apa? Niat itikaf, niat wirid. Terniat banget kita berwirid, cuman dikendalikan oleh Allah nundutin. Tahu-taunya
sudah keluar matahari. Termasuk itu orang yang zikir kepada Allah. Amin ya rabbal. Tujuannya wirid sih. Wirid mah apa aja Pak. Jadi kita yang bodoh di wirid apa Pak Ustaz? Terserah, bisanya baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000, baca Bismillahirrahmanirrahim, fadilahnya itu berlipat ganda. Ada banyak mutiara yang terpendam. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat, zikir, nggak bisa baca sholawat, nggak bisa baca zikir, nggak baca Bismillah. Kata kotornya nih, kita orang bodoh pengen banget zikir, bisa kita baru belajar sampai alif doang. Alif juga apa ribuan itu alif. Tetap itu dinilai ibadah. Nggak susah, tinggal maunya ibadah itu ya. Jalan surga itu sebenarnya kalau dihitung jalannya jalan surga itu murah ya. Ngaji, datang ke ngaji, ke tempat ngaji nggak perlu bayar, yang penting mau datang ke tempat maulid, memenuhi undangan nggak perlu bayar, yang penting datang. Murah, tapi murah mahal harga. Karena jalan surga itu nanjak, udah nanjak licin, wah nanjak pakai masih kalau orang jalan nanjak licin berat. Nah seperti itu. Kalau jalan neraka itu turun licin, padahal kelihatannya mahal tuh jalan neraka teh, tapi murah harganya di hadapan Allah Subhanahu. Ngaji dangdut nih kita milih nih, ngaji gratis, dangdut belum tentu gratis, apalagi nyawer mahal. Nyawer kalau tukang 10.000 20.000 mah udah nyawer pakai duit, jalan neraka ongkos. Mahalan jalan neraka kalau dihitung mahal dunianya, tapi murah harganya di hadapan Allah Subhanahu. Nah makanya mudah-mudahan jamaah sekalian di bulan Rajab ini mari kita ciptakan, mari kita tanam kebaikan agar supaya di bulan Sya'ban nanti kita dapat memupuknya. Karena ingat, ntar di tengah-tengah bulan Sya'ban amal perbuatan kita akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita akan panen ganjaran, panen segala-gala di bulan Ramadan mana. Insya Allah bagi orang yang puasa mah bakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak punya rezeki di bulan puasa mah ada rezekinya. Yang punya penyakit mah di bulan puasa mah waras penyakitnya. Insya Allah jangan khawatir, dijamin. Bulan puasa itu bulan kita, bulan umat itu kata Rasul. Makanya segala-galanya untuk umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini di malam Rabu memasuki bulan Rajab ini, insya Allah kita himmah membaca kisah-kisah tentang manakib, kisah baginda Rasulullah SAW yang dinamakan Maulid ini. Masya Allah, insya Allah kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Sebelum ditutup dengan doa untuk Rabu yang akan datang, Pak Gurapen, siap nggak Pak Pen? Pray dulu katanya. Mau pray dulu. Enggak, tadinya Pak Gurapen barusan sirik gitu. Kemarin dia dilibat. Jadi insya Allah besok di kediaman Pak Samsiri ya, insya Allah dikondisikan Pak ya. Pak Samsiri dikondisikan, insya Allah kita semua bisa selalu senantiasa bersama-sama thalabul ilmi. Dan juga saya peringatkan sekali lagi untuk malam Jumat ini di jamaah kita Tua Bang Carmat akan ada acara malam Jumat kita tarik sekaligus pembacaan maulid. Insya Allah akan dihadiri oleh Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya. Insya Allah nanti beliau yang isi tausiah. Kita sebelum beliau datang nanti kita baca maulid, ratib dan sebagainya. Kita jawab insya Allah. Itu saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan nasihat khususnya buat diri saya umumnya kepada jamaah semua. Semoga kita selalu senantiasa diberikan taufik hidayah Allah. Untuk menutup doa kami aturkan kepada Kang Haji Badudin, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa Amin ya Allah. Allahumma asri awratina. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mana kalau pengejek kalau ada dikeluarin, kalau nggak ada yang iya pengejek kalau ada yang kalau ada